alur proses pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan. Dalam rangka mengimplementasikan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Ditjen GTK mengembangkan dan menyelenggarakan program pendidikan profesi guru dalam jabatan atau PPG dalam jabatan. Pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2021 ini karena adanya pandemi COVID-19 akan dilaksanakan secara online atau daring. Mahasiswa PPG dalam jabatan adalah guru yang mempunyai pengalaman mengajar sebelum tahun 2016 pada semua jenjang pendidikan prasekolah sampai dengan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. Biaya PPG dalam jabatan berasal dari dana APBN berupa bantuan pemerintah yang akan dibayarkan langsung kepada mahasiswa PPG dalam jabatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. PPG dalam jabatan tahun 2021 akan diselenggarakan di 75 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang telah mendapat izin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 75 perguruan tinggi penyelenggara PPG dalam jabatan tahun 2021 adalah sebagai berikut. Tahapan proses penetapan peserta PPG dalam jabatan adalah 1. Penjaringan calon mahasiswa. Calon mahasiswa PPG dalam jabatan harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain, guru dalam jabatan belum mempunyai sertifikat pendidik, lulus seleksi akademik dan administrasi, telah melakukan konfirmasi kesediaan secara daring atau online melalui laman ppg.kemdikbud.go.id. 2. Registrasi. Setelah melakukan konfirmasi, calon mahasiswa yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melakukan lapor diri ke perguruan tinggi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Perguruan tinggi akan memberikan surat pemanggilan calon mahasiswa. Informasi pemanggilan akan disampaikan melalui laman ppg.kemdikbud.go.id, laman perguruan tinggi, dan surat elektronik calon mahasiswa. 3. Pembelajaran. Kegiatan pembelajaran PPG dalam jabatan dilaksanakan secara daring atau online melalui aplikasi pembelajaran daring atau LMS Kemdikbud dan video conference. Tahapan kegiatan pembelajaran PPG dalam jabatan secara daring dengan tahapan sebagai berikut. Pendalaman materi dilaksanakan secara daring selama 13 hari dengan materi pedagogi dan profesional. Setelah melakukan pendalaman materi, dilanjutkan dengan pengembangan perangkat pembelajaran yang diselesaikan dalam 14 hari yang meliputi pengembangan perangkat pembelajaran dengan pendekatan TPEC, dan pemanfaatan sumber belajar ICT serta berorientasi HOTS. Menghasilkan dokumen perangkat pembelajaran dalam bentuk rencana kegiatan, bahan ajar, LKPD, media, dan instrumen penilaian. Bagi mahasiswa yang lulus uji komprehensif dapat mengikuti tahap berikut, yaitu praktik pengalaman lapangan atau PPL selama 31 hari di sekolah asal masing-masing dengan didampingi oleh dosen pembimbing dan guru pamong. 4. Bagian dari proses PBG dalam jabatan ini adalah uji kinerja dilakukan secara daring atau online sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama 4 hari efektif. Komponen yang dinilai adalah kemampuan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dalam kelas. Uji pengetahuan untuk menilai kemampuan mahasiswa yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Uji ini berbasis komputer yang dilaksanakan di perguruan tinggi terdekat yang ditunjuk oleh Kemdikbud, dijadwalkan selama 2 hari sesuai jadwal yang ditentukan. Mahasiswa peserta PPG dinyatakan lulus jika 1. Lulus semua mata kuliah, pendalaman materi pedagogi dan bidang studi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan praktik pengalaman lapangan. 2. Lulus UKM PPG yang terdiri dari uji kinerja atau UKIN dan uji pengetahuan atau UP. Jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2021 sebagaimana proses yang telah dijelaskan tadi terbagi dalam 4 angkatan sebagai berikut. Demikian tahapan proses PPG dalam jabatan tahun 2021. Semoga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan jelas bagi semua guru dan pemangku kepentingan. PPG 2021 berbeda dengan konten PPG 2020, di mana konten di LMS untuk yang PPG 2021 itu disatukan menjadi dalam satu course, dari mulai pendahuluan, pendalaman materi, kemudian di dalam pendalaman materi ada
analisis, 2A, kemudian 2B penyusunan materi ajar, 2C analisis materi ajar pedagogi, 2D review materi ajar. Kemudian ada di 3 perancangan pembelajaran, di bawahnya ini ada pembelajaran di bawahnya, ini aktivitas-aktivitas pembelajaran yang ada di perancangan pembelajaran. Kemudian ada di uji komprehensif. Uji komprehensif ini sebagai pintu untuk masuk ke praktik pembelajaran. Untuk masuk ke praktik pembelajaran, uji komprehensif ini harus lulus dan di atas nilai 70. Kemudian yang berikutnya adalah praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran itu ada alur di mana mulai pendahuluan, penerapan atau inti atau penutupan dan refleksi. Aktivitas-aktivitas pembelajarannya seperti ini. Yang ada di dalam LMS. Contoh misalnya ada fitur jika ibu bapak melihat ada logo seperti ini adalah fitur untuk Google Meet atau tatap muka secara maya menggunakan Google Meet. Kemudian fitur berikutnya, jika ibu bapak melihat logo seperti ini adalah logo kuesioner. Jadi nanti ibu bapak akan masuk ke sini itu akan ditanya pertanyaan-pertanyaan seperti kuesioner. Kemudian logo berikutnya adalah logo yang seperti map seperti ini. Ini adalah maksudnya adalah bagaimana bahan-bahan disimpan di sini, istilahnya folder atau drive. Kemudian kalau ibu bapak melihat logo seperti ini adalah forum atau diskusi. Kemudian logo seperti ini adalah ibu bapak untuk menyimpan atau mengupload, mengunggah hasil bahan belajar yang sudah produk yang dihasilkan sehingga dapat disimpan di dalam LMS. Kalau ini yang tadi Google Meet, ini untuk mengunggah produk. Kemudian yang seperti ini adalah tes sumatif. LMS itu ada yang kita kenal sebagai restricted. Maksudnya restricted itu jika ibu bapak akan melihat seperti ini. Nah, restricted seperti ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa kita klik. Kenapa? Karena untuk 2A18 itu ibu bapak belum komplit. Komplit itu cirinya apa? Ibu bapak lihat di sebelah kanan itu harus dalam kondisi tercentang. Yang sudah komplit, nah ini adalah sudah komplit. Artinya ibu bapak tidak akan bisa masuk ke tes sumatif jika ibu bapak belum upload atau unggah tugas di refleksi atau jurnal modul 1. Sekarang kita akan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam LMS. Yang pertama yang akan kita coba adalah fitur Google Meet. Google Meet ini adalah produk dari Google Suite di dalam Google, paketnya Google. Nah, ini kalau kita sebagai peserta itu tinggal diklik saja. Kemudian nanti ada enter the room. Nah, enter the room ini ibu bapak tinggal klik, nanti akan diarahkan ke tab yang baru. Tab yang baru seperti ini di allow saja jika mereka ditanyakan seperti ini, allow saja. Kemudian dismiss saja. Kemudian nanti ini ada ask to join. Nah, ask to join ada proses seperti ini. Ask to join ini maksudnya ibu bapak berusaha akan masuk ke dalam room. Nah, room ini akan terbuka jika si dosen sudah membuka room terlebih dahulu. Itu terkait dengan Google Meet. Kuesioner. Ini salah satu fitur kuesioner yang ada di dalam LMS PPG 2021. Langkahnya mudah, tinggal diklik saja ini ya dengan logo seperti itu. Kemudian di sini ada answer the question ya. Dilihat di sini ada teks seperti ini, tolong dibaca terlebih dahulu, kemudian answer the question. Ini pertanyaan-pertanyaan ini diminta untuk diisi. Jadi ini pertanyaannya misalnya isi saja, kemudian diisi saja, ini diisi saja. Setelah itu submit kuesioner. Nah, kalau sudah submit, ibu bapak bisa klik continue. Nah, ini isian yang ibu bapak lakukan tadi di dalam kuesioner. Jika selesai, klik back to course. Nah, akan kembali ke awal sini, kemudian di sebelah kanan akan tercentang.
kalau telah diisi. Kalau belum diisi itu tidak akan tercentang. Fitur berikutnya adalah fitur folder. Fitur folder ini adalah tempat menyimpan bahan-bahan pembelajaran yang diberikan oleh dosen atau tim pengembang kepada para mahasiswa. Ibu bapak mahasiswa tinggal klik, kemudian nanti di dalamnya itu akan ada folder-folder atau file yang diberikan oleh para pengembang. Kalau ibu bapak mau download satu file yang bersangkutan ini, maka ibu bapak tinggal klik saja ini, nah itu akan download otomatis. Atau jika filenya banyak ke bawah misalnya, nah ini file downloadannya udah masuk. Kemudian kalau misalnya ibu bapak melihat ada download folder di sini, kalau ini filenya banyak, ibu bapak mau download semuanya sekaligus, tinggal diklik download folder, klik download folder. Nah itu akan terdownload satu folder full. Nah isinya ini. Jadi nanti ibu bapak bisa download per file, bisa download per folder. Jika selesai, ibu bapak klik back to course. Dalam proses pembelajaran itu adalah diskusi atau forum diskusi. Forum diskusi mempunyai logo seperti ini. Logo seperti ini. Caranya ibu bapak tinggal klik saja di dalamnya. Nah, nanti sebelum ibu bapak memulai, ibu bapak baca dulu yang ada di sini, perintahnya baca dulu. Setelah itu, ibu bapak silakan klik new topic atau ibu bapak bisa berkomentar di sini. Untuk berkomentar di sini, ibu bapak replay yang ada di sini. Caranya gimana? Di sini klik dulu discuss this topic. Nah, begitu discuss this topic, maka di sini akan ada keluar replay. Artinya, saya bisa menanggapi apa yang ada atau apa yang sudah didiskusikan oleh teman-teman. Nah, klik replay. Kemudian di sini kita tinggal mengisikan tanggapan yang diperlukan. Setelah selesai, post to forum. Nah, ini adalah yang sudah jadi. Tetapi jika ibu bapak mau membuat yang baru, ibu bapak back to course, ya. Kemudian kembali ke sini. Kemudian di sini ada nanti muncul halaman yang tadi, ya, muncul halaman yang tadi. Kemudian akan muncul, nah ini, ya. Kalau tadi kan ini sudah, ya. Jadi ada discuss to forum, discuss this topic. Di sini ada dua replay yang tadi kita replay. Nah, kalau ibu bapak mau membuat yang baru, klik add new topic. Add new topic, buat subjeknya atau judulnya apa, misalnya penugasan 1. Nah, ini isi dari penugasan 1. Jadi penugasan 1 adalah sebagai berikut misalnya, ya. Setelah selesai, itu bisa ibu bapak langsung post to forum atau ibu bapak bisa klik add fun ini. Untuk apa? Jika ibu bapak tidak hanya menyampaikan teks saja di sini, tetapi ibu bapak mau menyampaikan file. Kalau ibu bapak mau menyertakan file pada diskusi, ibu bapak bisa drag and drop di sini atau klik yang tanda kertas ini, diklik, cari filenya, choose file, kemudian saya akan coba masukkan file, salah satu file, cari file yang sederhana saja, misalnya ini, terus update, dan di sini kemudian upload. Nah, ini filenya sudah ada. Kemudian kalau sudah selesai, post to forum. Nah, ini berarti berhasil. Nah, ibu bapak bisa lihat di sini penugasan 1 adalah sebagai berikut. Nah, ini file yang disertakan, ya, file yang disertakan. Jadi nanti teman-teman ibu bapak bisa mendownload ini, melihat dan berkomentar atau memberi tanggapan terkait
eh, file yang diupload oleh ibu bapak. Itu yang pertama. Kemudian kalau ini mau ibu bapak tambahkan informasi berikutnya, atau misalnya ada yang kurang, ibu bapak bisa klik edit link. Nah, ibu bapak bisa tambahkan di sini informasi baru, misalnya tambahan informasi. Kemudian jika selesai atau mau ditambahkan filenya, silakan ya, tambahkan filenya. Kemudian tolong diingat, ini maksimum file size-nya di sini ya, maksimum file size-nya. Kemudian banyak filenya ada 9 ya. Kemudian setelah itu save change, nanti akan tersimpan. Nah, informasi tambahan itu dari forum. Ibu bapak akan mengirimkan tugas atau mengunggah tugas yang diberikan oleh ibu bapak dosen. Nah, cirinya adalah ini, bergambar tangan yang sedang memegang dokumen ya. Tinggal diklik saja, kemudian lihat, dibaca apa yang menjadi perintahnya, petunjuknya tolong dibaca. Kemudian komen ini adalah nanti komen yang akan diberikan oleh para fasilitator atau dosen di sini. Untuk ibu bapak mengupload, caranya adalah, atau mengunggah, caranya adalah klik add submission di sini. Klik di sini, kemudian nanti akan di bawah muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini, ibu bapak tinggal klik tanda kertas ini, dokumen, add, kemudian choose file, di sini klik, kemudian pilih file yang dibutuhkan. Misalnya ada dua file, seperti ini. Misalnya ada dua file, satu file ini saya upload dulu, kemudian upload file. Ada satu file di sini, kemudian ibu bapak mau menambahkan file, klik lagi satu lagi di sini, choose lagi filenya, pilih file mana yang ibu bapak butuhkan. Misalnya saya pilih misalnya ini, kemudian upload this file. Nah, nanti ini adalah proses upload. Tolong diperhatikan, besarnya file itu berpengaruh pada cepat lambatnya ibu bapak mengupload file. Setelah selesai, ini ada dua file di sini. Kalau ibu bapak misalnya mau diedit ini, file ini nggak jadi, ibu bapak klik, atau ibu bapak mau melihat posisinya, gambarnya ini tiles ya, seperti ini, ibu bapak klik yang ini, atau mau list seperti ini untuk melihat file secara keseluruhan seperti ini ya, seperti ini. Kalau misalnya ibu bapak ada yang mau di delete ya, ibu bapak tinggal klik yang centang ini, dicentang ini, baru klik delete, tanda tong sampah, klik confirm. Nah, hilang. Setelah selesai, ibu bapak klik save. Nah, pada saat ibu bapak menyimpan dokumen ini, dokumen inilah yang nanti jadi bahan ibu bapak dosen untuk menilai produknya ibu bapak. Nah, produk ini bisa dilihat kapanpun selama LMS ini belum ditutup, sehingga ibu bapak masih bisa melakukan istilahnya perbaikan jika memang itu diminta oleh dosennya, atau ibu bapak bisa melihat kembali jika ibu bapak kelupaan filenya tuh hilang misalnya di laptopnya, kemudian ibu bapak mencari file. Nah, ibu bapak bisa masuk ke sini untuk melihat hasilnya. Jadi ini nanti akan tersimpan di submissionnya ibu bapak. Jadi tidak akan hilang selama LMS ini tidak ditutup ya, LMS ini tidak ditutup. Jadi kalau ini saya simpan, ibu bapak tinggal lihat di sini, kemudian file yang tadi kita unggah itu ini udah muncul di sini. Artinya nanti akan dinilai oleh fasilitator atau dosen, nanti akan keluar nilainya di sini. Kalau dosen itu memberi komentar, nanti akan keluar di sini ya. Ini terkait submission atau fasilitas untuk ibu bapak memasukkan tugas atau mengunggah tugas yang nanti akan dinilai oleh para instruktur ibu bapak atau dosen atau guru pamong ibu bapak ya. Di saat ini sudah hidup, kemudian ini sudah terbuka, kemudian bisa langsung diklik saja, klik,
kemudian nanti di sini ada attempt quiz now, kemudian ini bisa kita lihat diberi kesempatan 1 kali, waktunya 1 jam. Kemudian attempt quiz now, klik saja attempt quiz now, start attempt, kemudian ini ada soal. Nah, ini akan keluar satu lembar satu soal. Ini ada 3 soal, ini sebagai contoh. Ini ada waktu yang memperlihatkan bahwa ibu bapak waktunya akan diatur. Nah, ini diklik saja ya, diklik saja. Kalau mau itu klik untuk menjawab, kemudian next page. Nah, ibu bapak bisa dilihat. Kalau ini misalnya ibu bapak kesulitan, klik next. Nah, misalnya dilewat dulu yang tadi, ini saya ini. Kemudian ibu bapak bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini kalau ini sudah selesai, finish attempt. Nah, ibu bapak bisa lihat di sini 1 2 3. Nah, ini berbeda. Nah, nomor 1 ini sudah dijawab, nomor 2 ini belum dijawab, nomor 3 sudah dijawab. Nah, bisa lihat di sini. Nah, kalau mau seperti ini, kalau ibu bapak mau kembali, klik return to attempt. Kalau mau sudah dianggap selesai, klik ini. Tapi ini kalau saya mau perbaiki, saya klik return to attempt, kemudian saya kembali ke soal nomor 2, klik soal nomor 2, kemudian saya jawab, kemudian finish. Nah, ini sudah semua terjawab. Ini sudah semua terjawab. Jika selesai, klik finish, submit all and finish. Nah, sudah selesai. Jadi ini adalah nilai ibu bapak terkait tes sumatif yang sudah dilakukan. Jika selesai, klik tab completion. Ibu bapak lihat di sebelah kanan, ini ada centang warna biru. Artinya centang ini memperlihatkan bahwa ini sudah selesai dilakukan dan bisa maju ke yang berikutnya. Sekarang coba dilihat sebelah kanan ini belum ada centang biru, sehingga di sini ini not available. Jadi unless yang aktivitas ini sudah di mark complete. Bagaimana cara membuat aktivitas ini muncul? Jadi klik ini ya. Ibu bapak diminta untuk mengunggah file tugas yang nanti akan menjadi tugas yang akan dinilai oleh para instrukturnya ya. Kita klik ini, kemudian choose file, pilih file yang akan diunggah, kemudian choose, kemudian upload this file. Setelah upload this file, ini akan muncul seperti ini. Ibu bapak bisa modifikasi dengan menambahkan file baru dengan klik ini, atau akan dihapus dengan klik ini, atau akan di-download dengan klik ini, atau ibu bapak bisa menambahkan folder di sini, create folder ya. Jika selesai, ibu bapak klik save change di sini, nanti file itu akan tersimpan. Jadi file itu akan tersimpan. Ini file ini akan ibu bapak simpan. Kemudian di sini ada lembar kerja. Lembar kerja ini adalah file yang diberikan oleh para instruktur untuk dikerjakan oleh ibu bapak dan diuploadkan di sini ya, yang akan diuploadkan di sini. Ini akan keluar mark complete-nya centang, kemudian ini bisa dilakukan atau hidup ya istilahnya, ini bisa diklik. Nah, kalau ini tadi kita lihat, diklik, ini file unggahan ibu bapak yang tadi ada di sini ya. Kalau mau diedit, klik edit ya, mau ditambah, mau dikurang, atau mau dihilangkan, di remove. Kembali back to course.